sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati Cici Koko yang akan memimpin ibadah kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Ibadah Live Kids minggu ini. Siapa nih yang udah excited buat ibadah? Semuanya pasti udah gak sabar dong ya. Oh iya, ngomong-ngomong ya, menurut Cici hari ini tuh hari yang sangat spesial. Kenapa sih Cici bilang hari yang spesial? Ada yang bisa nebak gak nih? Betul banget, hari ini kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah. Selamat Paskah semuanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus aja rela loh memberikan tubuhnya disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela memberikan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, kita harus memberikan yang lebih terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Jadi, ayo kita bangkit berdiri nyanyi dengan semangat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasih-Nya padaku tak pernah berubah, cinta-Nya padaku ku rasakan sungguh. Kasih-Nya padaku tinggi dalam besar, cinta-Nya padaku untuk selamanya. Yuk adik-adik, dengan lebih semangat lagi kita nyanyinya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasih-Nya padaku tak pernah berubah, cinta-Nya padaku ku rasakan sungguh. Kasih-Nya padaku tinggi dalam besar, cinta-Nya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Adik masih pada semangat dong ya? Cici aja masih semangat. Ayo kali ini kita lebih semangat lagi nyanyinya. Karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan Yesus lebih indah dari apapun. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih apa? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
Tuhan sudah membentuk kita dari dalam kandungan. Dia menyebut kita sebagai kesayangannya. Tuhan tuh baik banget ya. Maka dari itu, ayo kita mau kasih yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyi untuk Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan dengan Tuhan. Kasih aku, amin. Halo, shalom adik-adik Live Kids. Wah, kembali lagi nih hari ini kita di ibadah online Live Kids. Mana nih adik-adik yang di rumah yang udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, semuanya yang udah siap, kita duduk yang rapi, buka telinganya nih lebar-lebar, buka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu mengingatkan kita akan hari Paskah. Nih, sekarang Cici nih di depan Cici mau kasih lihat ada 6 gambar yang bisa kalian lihat nih ya. Sudah Cici munculin ya. Oke, Cici mau tanya dulu nih, menurut adik-adik yang di rumah, gambar yang bisa mengingatkan kita tentang Paskah itu gambar yang mana aja ya? Coba adik-adik yang di rumah boleh tunjuk gambar yang mana aja nih. Apakah yang gambar telur Paskah? Oh, apa yang gambar keranjang? Atau gambar kelinci? Atau gambar salib? Atau gambar kuburan batu? Atau gambar Yesus nih? Ya, adik-adik boleh tunjuk ya. Oke, adik-adik, pasti nih tadi adik-adik udah nunjuk beberapa gambar ya. Nah, ternyata gambar yang mengingatkan kita
akan makna Paskah sebenarnya itu ada di 3 gambar ini ya adik-adik. Nih, yang pertama ada gambar salib, terus ada gambar kuburan batu, sama ada gambar Yesus. Apa ya hubungannya dari ketiga gambar ini dengan hari Paskah? Oke, kita lihat sama-sama ya adik-adik. Nah, yang pertama ini ada gambar salib yang mengingatkan kita tentang apa nih? Akan sebuah pengorbanan supaya apa? Manusia bisa diselamatkan. Terus yang gambar yang kedua ada gambar kuburan batu yang mengingatkan kita bahwa dari kematian itu terjadi sebuah kebangkitan. Terus ada gambar yang ketiga nih adik-adik, yaitu gambar siapa nih adik-adik? Ada gambar dengan penuh hati lagi ya, yang mengingatkan kita bahwa ternyata yang berkorban di kayu salib dan juga bangkit dari kematian itu adalah Yesus namanya. Gambar ini mengingatkan kita akan kasih Yesus yang sangat besar, bahkan gak terhingga ya adik-adik, bahkan gak terukur loh adik-adik ya. Jadi adik-adik, dari gambar ini kita jadi tahu ya, arti dari hari Paskah yang sesungguhnya itu adalah hari dimana kita memperingati Yesus yang mati di kayu salib keluar hidup-hidup dari kuburnya, atau hari kebangkitan Yesus. Tapi adik-adik ingat bahwa sebelum hari Paskah itu ada hari Jumat Agung. Apa ya arti dari Jumat Agung? Oke, Jumat Agung itu kita memperingati waktu Yesus mati di kayu salib. Tapi adik-adik bertanya-tanya nggak, kenapa ya kok Yesus yang hidupnya benar, Yesus itu nggak pernah berbuat kesalahan, tapi akhirnya mengalami hukuman mati dengan disalib? Nih alasannya Cici kasih tahu ya, ada di gambar ini nih adik-adik ya. Karena manusia itu berdosa. Coba Cici mau tanya, ada nggak di sini nih adik-adik yang tidak berdosa? Coba. Tidak ada ya adik-adik. Semua manusia itu berdosa. Tapi Yesus datang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita di atas kayu salib. Adik-adik masih ingat ya saat Jumat Agung apa aja sih yang dialami Yesus saat itu? Yuk kita simak ceritanya dari firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Jadi pada waktu itu setelah Yesus ditangkap, gubernur Romawi itu menjatuhi hukuman penyaliban kepada Yesus. Yesus pada saat itu mengalami dicambuk, lalu kepala Yesus dipakaikan mahkota yang berduri. Jadi mahkota itu sangat tajam loh adik-adik. Dan Yesus juga disuruh membawa kayu salib yang sangat berat yang harus Yesus pikul sampai ke Golgota. Pada saat di tengah perjalanan, para prajurit itu memanggil seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus sampai ke tempat penyaliban. Nah, lalu setelah akhirnya sampai di Golgota, Yesus ini mulai dipaku adik-adik di tangan, lalu kaki Yesus juga dipaku, dan Yesus juga mulai disalib di sana. Pada saat itu ada 2 orang lainnya yang disalib bersama dengan Yesus. Tapi adik-adik, 2 orang ini tuh berbeda dengan Yesus ya. 2 orang ini memang penjahat. Mereka melakukan kesalahan sehingga mereka ini patut dihukum. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah membuat kesalahan. Yesus tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Oke adik-adik, kedua penjahat tadi dihukum karena mereka melakukan dosa ya. Nah, artinya kita sebagai manusia yang berdosa juga seharusnya dihukum ya adik-adik. Tapi
Karena ada siapa adik-adik? Yesus yang begitu mengasihi kita. Yesus ini rela dihukum dan mati agar kita manusia ini diselamatkan. Nah adik-adik, Yesus aja sayang loh sama kita. Kita juga harus sayang sama Yesus ya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan suatu dosa, kita bisa loh adik-adik mohon ampun sama Tuhan. Dan pastinya komitmen ya, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah adik-adik, tapi setelah Yesus mati, apakah itu berakhir begitu saja? Ternyata tidak ya adik-adik. Sampai di situ saja. Kita dengerin lagi kelanjutan cerita firman Tuhannya, adik-adik. Siap ya? Oke. Jadi setelah Yesus ini mati, ada seseorang nih bernama Yusuf dari Arimatea meminta izin nih untuk mengubur Yesus di kuburannya. Nah, si Yusuf ini membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan dan menguburkannya ke dalam sebuah kubur yang sudah digali dalam batu. Kemudian Yusuf ini menggulingkan batu besar di depan kubur itu nih adik-adik ya, sehingga kubur itu tuh benar-benar tertutup ya adik-adik. Nah pada saat itu para imam dan pemuka agama lainnya ini yang benci sama Yesus ya, udah mendengar perkataan Yesus bahwa Yesus ini akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka gak percaya adik-adik. Justru orang-orang ini takut kalau ada pengikut Yesus yang mencuri tubuh Yesus dan pura-puranya Yesus itu udah bangkit gitu ya. Maka akhirnya mereka ini mengirim pengawal supaya bisa menjaga siang dan malam di depan kubur itu ya. Lalu pada hari Minggunya setelah kematian Yesus, ada seorang perempuan nih adik-adik bernama Maria Magdalena, dan perempuan lainnya pergi ke kubur itu. Nah perempuan ini pergi ke kubur Yesus untuk merempahi tubuh Yesus. Jadi pada zaman itu ya adik-adik, orang-orang itu akan menabur rempah dan juga minyak kepada orang-orang yang sudah mati atau meninggal ya. Nah pada saat sampai di depan kuburan itu, perempuan-perempuan itu kaget adik-adik, karena batu yang menutupi pintu masuk kuburan itu sudah terguling. Dan pada saat perempuan itu melihat ke dalam kuburan itu, ada seorang malaikat berkata kepada mereka. Ini kata malaikat itu adik-adik, jangan takut, kamu sedang mencari Yesus. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Perempuan-perempuan itu masih terheran-heran dan bingung ya adik-adik pada saat itu. Tetapi betul adanya bahwa Yesus itu hidup. Akhirnya mereka ini berlari ke kota untuk menceritakan kabar baik itu. Mereka dengan cepat nih pergi untuk menceritakan kabar baik itu kepada murid-murid Yesus, kalau Yesus itu sudah tidak ada di dalam kuburannya. Setelah murid-murid Yesus mendengar hal itu, saat itu juga Petrus dan Yohanes yang mendengar berita ini lari ke kubur itu untuk melihat langsung adik-adik. Nah, pada saat mereka sampai nih di sana, mereka hanya melihat kain pembungkus mayat, tetapi Yesus benar tidak ada di dalam kuburan itu adik-adik. Lalu dengan perasaan yang masih bingung, kemana ya Yesus ini? Tapi mereka akhirnya kembali ke rumah nih adik-adik. Tapi pada saat itu Maria Magdalena tetap di kubur itu. Jadi dia nggak pulang adik-adik, karena si Maria Magdalena ini sangat mengasihi Yesus. Nah, pada saat Maria Magdalena ini masih di situ, tiba-tiba si Maria ini melihat seseorang, dan orang itu berkata kepada Maria, "Ibu,
"Mengapa engkau menangis?" Nah, lalu Maria ini mengiranya orang ini adalah tukang kebun. Ia pun menjawab nih adik-adik, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil tubuh Yesus, tunjukkan kepadaku di mana Tuhan meletakkannya. Aku akan merawat tubuh itu." Nah, seseorang yang tadi datang itu menjawab dengan memanggil nama Maria. Saat itu juga apa yang terjadi adik-adik? Saat itu juga Maria mengenali bahwa itu suara Yesus. Maria langsung menyadari bahwa itu adalah betul adanya Yesus. Maria langsung memanggil, "Guru." Maria sangat bahagia pada saat itu. Ia juga langsung pergi untuk mengabarkan kabar baik itu kepada murid-murid Yesus, bahwa Yesus itu hidup adik-adik. Setelah kematian yang dialami Yesus, ternyata Yesus ini bangkit dan hidup ya. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus ini memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Selama 40 hari sebelum Yesus ini naik ke sorga, ia berbicara dengan murid-muridnya. Ia juga makan bersama, dan juga Yesus ini berfirman kepada murid-murid Yesus untuk pergi dan beritahu kepada orang lain bahwa Yesus itu hidup adik-adik. Karena Yesus mati dan bangkit, kita semua yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan. Siapa nih di sini adik-adik yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Ya adik-adik, Cici yakin kita semua percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita ya adik-adik. Dan keselamatan itu dapat kita terima hanya dengan satu cara. Tidak ada cara lain ya adik-adik. Hanya dengan satu cara, yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Kita hafalkan, simpan dalam hati ya. Bye. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau tutup dengan berdoa ya adik-adik. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus itu hidup. Kami percaya Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami diselamatkan atas setiap pengorbanan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Bapak, untuk sepanjang kehidupan kami di minggu depan, Tuhan yang memberkati sekolah kami ya Bapak. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami, Tuhan berkati setiap pekerjaannya, lindungi dan jagai mereka dimanapun dan kapanpun mereka berada ya Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya Bapak, amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di ibadah live kids selanjutnya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di
Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam ibadah yang ada. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan di C4, Tuna Sarapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru-guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kalian juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Demikian informasi yang disampaikan. See you adik-adik.